Ya, ini yang sering terjadi praktek riba di zaman jahiliyah ini, gitu. Kemudian yang kedua riba hutang. Kalau riba hutang itu menghutangkan sesuatu dengan mengambil keuntungan dari hutang tersebut. Gitu. Itu namanya riba hutang. Gitu. Ya berarti ini ya, kalau kita lihat konteksnya di zaman Nabi, memang kan masyarakat Mekah itu masyarakat pedagang ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di program Sambil Nunggu Maghrib ini, di episode kali ini saya mau ngajak ngobrol masih dengan Ustadz Aceng Abdul Qadir, dan obrolan kita terkait bunga bank dan riba. Sebelum kita masuk, kita sapa dulu Ustadz Acengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Aceng ini saya mau menanyakan terkait riba nih. Ya. Nah, apakah sebetulnya riba itu apa sih sebenarnya? Nah, riba itu kalau dalam secara bahasa itu ziyadah, berarti tambahan ya. Itu secara ini. Kalau di dalam di dalam ilmu agama, riba di situ ada dua sebenarnya riba itu. Ada riba jual beli, ada riba hutang itu. Gitu. Jadi tapi yang lebih kenal di kita itu riba hutang gitu. Riba hutang. Ya. Gitu. Nah, riba jual beli ini adalah transaksi ya, tukar menukar barang tanpa diketahui secara jelas timbangannya. Ya. Kemudian ada penundaan dari salah satu barangnya, dari satu pihak gitu. Itu mungkin riba jual beli itu. Contoh beras ketan 10 kg ditukar dengan beras ketan 12 kg. Nah, ini kan salah satunya ada kelebihan ya. Kemudian barangnya juga sama, beras ketan. Ini ketika dijual belikan ya. Kemudian barangnya itu juga makanan yang memang punya sifat ribawi, sehingga ketika dijual belikan ini hukumnya riba haram. Ya, itu ya. Ya. Ini yang sering terjadi praktek riba di zaman jahiliyah ini, gitu. Kemudian yang kedua riba hutang. Kalau riba hutang itu menghutangkan sesuatu dengan mengambil keuntungan dari hutang tersebut. Gitu. Itu namanya riba hutang. Gitu. Ya berarti ini ya, kalau kita lihat konteksnya di zaman Nabi, memang kan masyarakat Mekah itu masyarakat pedagang ya. Dan ya mungkin memang terjadi praktek oleh orang-orang yang istilahnya mungkin punya uang lebih banyak, terus mereka ngejual barang tapi timbangnya jadi nggak berimbang, gitu ya, secara ini. Oke. Nah, kalau hari ini kan ketika kita berbicara soal riba, tadi maknanya ziyadah, kemudian konteksnya ada jual beli dan ada hutang gitu ya. Mungkin itu jawabnya ketika di Quran kan riba itu yang wahalallahu bai'a wa harrama riba gitu ya. Gitu. Di sana ternyata ada dua praktek. Jadi karena memang yang pertama disasar adalah praktek ribawi di dalam jual beli. Jual beli memang itu yang disasar, itu di dalam jual beli itu. Nah, kalau hari ini kan riba itu identik dengan bunga bank. Ya. Nah, ini apakah bunga bank itu selalu sama dengan riba ataukah gimana? Ya, kalau kita lihat bunga bank ya, ini kita lihat dulu ada peminjaman, ada simpanan gitu ya. Kalau simpanan itu riba atau bunga bank dari kita menyimpan itu harus kita lihat dulu, karena ini kayaknya relatif gitu. Bisa jadi memang bunga ini mempengaruhi dalam artian menjadi pemasukan kita, atau bahkan kebalikannya, tidak ada pengaruhnya, ada bunga apa enggak gitu kan terhadap pemasukan kita itu. Ya, kalau peminjaman itu ya kita ya seperti apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, ketika kita nyimpan uang di bank itu dengan niat ya menyimpan biar aman gitu kan. Adapun bunganya ya kalau memang ada gitu, kalau memang ada bunganya ya dibelikan kepada hal-hal, kalau memang mau diambil gitu, dibelikan kepada hal-hal yang tidak dimakan dan bukan untuk beribadah secara langsung gitu. Itu boleh itu. Kemudian untuk bunga yang dari pinjaman ini jelas ya. Kalau ini pun
untuk bunga dari pinjaman tetap ada dua pendapat ini, ya, dua pendapat. Ada yang memang mengatakan bahwa bunga bank dari peminjaman itu ada yang mengatakan bukan riba gitu. Ada yang mengatakan riba gitu. Tuh. Jadi yang menentukan di sini riba atau tidaknya sebenarnya itu dalam akadnya. Kalau di dalam akadnya memang disebutkan, semisal dengan syarat bunganya sekian atau ada prosedurnya, ada teknisnya secara tertulis, itu ya dan riba. Kita ridho gitu ya dengan gitu ya. itu jatuhnya itu riba. Tapi kalau tidak ada disyaratkan dalam akad, meskipun tahu nominalnya sekian, semisal 10% atau berapa 2%, itu nggak jadi riba jatuhnya. Jadi malah jangan disebutkan. Jangan disebutkan di dalam akad, itu aja sebenarnya. Jangan disebutkan dalam akad, maka itu tidak menjadikan riba. Keterangan ini ada dalam Fathul Mu'in itu. Dalam Fathul Mu'in dijelaskan seperti itu. Kalau ini soalnya kalau kita berbicara soal pinjaman ke bank itu ada orang-orang yang saya nggak mau minjam ke bank syariah karena memang dari segi hitung-hitungan kan mereka ada bagi hasilnya gitu, ya. Itu jadi justru malah lebih memberatkan gitu. Ini mungkin juga kasusnya beda-beda ya. Ada yang kasusnya seperti itu sehingga dia yang ngambil ke bank konvensional gitu. Ya kalau kita lihat di bank itu rata-rata orang yang mau minjam itu bukan minjam untuk kebutuhan biasanya. Konsumtif ya. Untuk investasi. Untuk investasi, untuk bisnis dan sebagainya. Dan ada jaminan yang disiapkan gitu. Kalau dulu ketika mengambil manfaat dari hutang itu orangnya itu miskin-miskin. Orangnya itu memang gak punya apa-apa dan itu untuk makan gitu. Minjemnya itu bukan untuk makan. Kalau yang minjem ke bank itu kan mestinya selektif. Orangnya siapa, punya apa, untuk apa, jaminannya. Bukan untuk beli beras. Betul kan? Nah ini ada perbedaan ini. Dulu ceritanya seperti sekarang sehingga saya sering melihat kajian-kajian dari Gus itu mengatakan bahwa tidak haram. Ketika meminjam itu ke bank itu tidak haram. Kalau memang bukan untuk konsumtif yang primer gitu. Kalau memang nggak punya apa-apa kemudian untuk ya malah memberatkan. Ya, jadinya contohnya jadi bunganya itu memberatkan ya. Memberatkan itu di situ aja. Ya di situ. Kalau memang memberatkan ya berarti orangnya memang peminjaman itu memang untuk kebutuhan sehari-hari pokok untuk makan untuk apa gitu. Tapi kalau untuk bisnis itu memang sudah ada teknis dan prosedurnya sehingga tidak memberatkan itu. Wah ini menarik nih soal riba karena ternyata sangat kompleks dan kita nggak bisa memukul rata bahwa bunga selalu sama dengan riba gitu ya. Dan ini juga mungkin terjadi di beberapa orang gitu yang tiba-tiba istilahnya secara terlalu sembrono gitu ya istilahnya. Jadi memang Islam itu membutuhkan proses berpikir yang dalam saja. Oke, baik Ustaz, terima kasih banyak. Seru sekali obrolan soal riba kali ini. Silakan teman-teman, selamat menanti berbuka. Mudah-mudahan puasa kali ini membawa keberkahan dan ketakwaan. Allahumma fiqh ala qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.